Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ta'limul muta'alim, yaitu al-muqaddimah atau pendahuluan. Namun sebelum kita lanjutkan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, anak-anak tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kelancaran hari ini ya dalam belajar. Amin. Anak-anak, ayo kita mulai. Hari ini kita akan belajar al-muqaddimah, yang artinya pendahuluan, atau kata lainnya lagi adalah pembukaan. Jadi kita akan belajar pendahuluan dari kitab Ta'limul Muta'alim. Yang kemarin anak-anak sudah maknani pegon di kitabnya masing-masing lah. Yang anak-anak maknani itu adalah namanya al-muqaddimah anak-anak ya. Nah, anak-anak, pengarang dari kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah Syekh Azhar Nuji. Jadi kalau kita berdoa di awal sebelum belajar, nah itu kita juga termasuk mendoakan beliau ya. Qala mu'alifu, mu'alif itu adalah pengarang kitab, dan pengarang kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah Syekh Azhar Nuji. Semoga kita mendapat barokah dan manfaat dari kitab beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan anak-anak. Kita akan belajar pembukaan kitab nggih. Perlu anak-anak tahu bahwa semua kitab nggih, dalam semua kitab itu di pembukaan kitab selalu ada dua hal, yaitu yang pertama itu ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu untuk memuji Allah. Yang kedua itu ada selawat dan salam, okay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu adalah yang kedua untuk sholawat kepada Rasul. Jadi semua kitab itu selalu diawali dua hal, bacaan alhamdulillah dan bacaan sholawat. Kita bahas yang pertama. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Jadi anak-anak, manusia itu oleh Allah diangkat derajatnya okay, daripada makhluk atau ciptaan Allah yang lain. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Okay. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman, bertakwa, dan juga mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Lah buktinya apa? Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, itu para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Alasannya cuma satu anak-anak, yaitu karena Nabi Adam itu punya ilmu, bisa tahu nama-nama ciptaan Allah di dunia ini. Makanya malaikat itu kalah, tidak tahu nama-nama, tidak punya ilmu, akhirnya sujud kepada Nabi Adam. Jadi Allah memuliakan manusia, Nabi Adam itu lewat ilmu. Bahkan bedanya anak-anak antara manusia dengan hewan atau binatang itu ya cuma ilmu atau akal itu. Jadi hewan itu juga berani, manusia berani. Hewan itu kadang buas, manusia kadang juga buas. Hewan itu makan, manusia juga makan. Banyak persamaan hewan dan manusia, tapi cuma satu yang membedakan, yaitu punya ilmu atau akal. Jadi kalau manusia itu sudah tidak punya akal, tidak punya ilmu, tidak mau belajar mencari ilmu, maka dia itu menyerupai hewan. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua anak-anak, yaitu sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh manusia, dan semoga tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Jadi anak-anak, sumber dari ilmu itu berasal dari Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau dan sahabat beliau. Jadi
yang kita pelajari ini termasuk juga sumbernya dari beliau. Lanjut anak-anak. Nah, ada sebab-sebab ditulisnya kitab Ta'lim Muta'alim ini ya. Jadi ada alasan atau penyebab Syekh Az-Zarnuji itu mengarang kitab Ta'lim. Yang pertama adalah karena beliau melihat banyak pelajar yang mencari ilmu tapi tidak memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau itu gelisah, kasihan melihat banyak orang yang belajar susah payah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Loh, kok iso? Kenapa kok bisa? Nah, nanti kita akan bahas di bab yang selanjutnya. Lanjut. Nah, alasan yang kedua adalah cara atau jalan mencari ilmu yang salah. Jadi banyak pelajar itu jalannya mencari ilmu itu salah. Syarat-syarat yang harus ditempuh itu ditinggalkan anak-anak. Jadi ada syarat-syaratnya untuk mencari ilmu itu. Tidak asal-asalan mencari ilmu. Ada cara-caranya. Nah, di bawahnya itu ada qaul atau ungkapan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dolah. Nah, setiap orang yang salah jalan, maka dia pasti akan tersesat. Nah, sama kayak orang mencari ilmu, kalau dia itu salah jalannya, salah cara mencari ilmunya, maka dia akan tersesat, tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, maka kitab ini ditulis untuk mengajari cara-cara menuntut ilmu yang benar. Nah, kemudian anak-anak, bahan untuk menulis kitab ini itu ada dua. Yang pertama adalah kitab-kitab yang lain anak-anak. Jadi Syekh Az-Zarnuji itu mengarang kitab ini, menulis kitab ini sumbernya dari beliau membaca dari kitab-kitab yang lain kemudian ditulis di kitab beliau Ta'lim ini. Kemudian yang kedua adalah sumber dari nasihat-nasihat guru beliau. Yang guru-guru beliau itu adalah alim alamah yang sangat pandai, yang cerdas hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Nah, itu jadi kita jangan ragu untuk belajar ta'amul muta'alim karena pasti akan luar biasa, pasti akan sangat membantu kita dalam mencari ilmu yang benar. Nah, anak-anak, di kitab Ta'lim itu ada 13 bab atau pasal. Yang pertama itu adalah hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, cara memilih guru, teman, dan ketekunan. Yang keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Yang kelima itu kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Yang keenam itu memulai belajar, ukuran dan urutannya. Yang ketujuh itu tawakal atau berserah diri. Yang kedelapan itu waktu belajar ilmu. Yang kesembilan itu saling mengasihi dan menasihati. Yang kesepuluh mencari tambahan ilmu pengetahuan. Yang ke-11 bersifat wara atau wirai ketika menuntut ilmu. 12 hal-hal yang dapat menguatkan dan melemahkan hafalan. Jadi pasal ini nanti kalau pengen hafalannya itu kuat, tidak gampang lalian atau lupa, maka belajar ini nanti. Yang terakhir 13 hal-hal yang dapat mempermudah dan mempersulit rezeki. Kemudian hal-hal yang dapat menambah dan mengurangi umur dan tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. 13 pasal itu nanti kita akan belajar anak-anak bersama-sama hingga nanti sama lulus kelas 6 . Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.